Pokoknya dia Iya, udah banyak juga tuh ngap kasus Mas Agus tuh. iya, dia akan terus bantu karena dia merasa bersalah dulu pernah jadi ya karena Misril merasa ingin apa ya, ingin memperbaiki lah karena dulu dia sempat jadi haternya Agus, sekarang dia balik arah, dia ingin istilahnya nge-up kasus Agus karena dia akhirnya ngeliatin semua podcast-podcastnya, Vi. Hmm. Dia perhatiin, akhirnya ya kaget-kaget dia lah gitu. Dia ngeliat tuh podcastnya Pablo sama Densu kan, dia sampai geleng-geleng kepala. Dulu dia nggak tahu mengenai podcast itu soalnya. Ya itu dia, apalagi dia tahu sebenar-benarnya lebih parah lagi terkait masalah aturan permensos lah apalah. Lebih Betul. kacau lagi tuh, lebih zolim lagi tuh kalau udah lebih tahu narasi soal framing yang soal masalah donasi. Ngeri. Betul, betul. Apa kita bikin itu ya Gus ya? Kayak apa kita bikin kayak semacam di-sharein live gitu ya Via? Apa tuh? Kayak podcast gitu ya. Nanti kita coba cari. Jadi nanti ada yang wawancara, terus ada yang oh iya udah di bus gua aja Vi, lo di podcast, lo ditanya nanti kita up. Ayo. Gitu. Cuman masalahnya kan channelnya channel siapa nih? Yang ini. Karena kan kalau podcast pasti kan lama, itu harus di YouTube tuh. Arapi buat ini dong channel YouTube Arapi. Iya, Raffi sebenarnya bikin channel YouTube lo, Viv. VT lo taruh di YouTube, Viv, sekalian, Viv. Iya, bagus loh Arapi. Gimana, Iya. Cak? Gimana ini Soalnya orang banyak penasaran ngapa? juga sama Arapi. Ah. Penasaran gimana? Iya, Emang pakai kita akun hantu? Google dulu. Enggak, maksud Agus tuh Arapi tuh punya daya tarik sih kalau menurut Agus sih. Waduh. Yang benar Mas Agus nih, terbang saya nanti. Iya. Iya, lu cuman perlu nih ya orang buat wawancara lu. Raffi itu cuman perlu Iya. orang buat wawancara Raffi, nanti Raffi tinggal ngejawab-jawab gitu. Teng. Bener. Karena kan Arapi satu. Kalau nanti Arapi orang kan Arapi sering nih di komal-komal lagi plok kan orang udah banyak kenal juga gitu kan. Banyak juga maksudnya kayak para netizen kita nih lah yang banyak yang kenal juga. Jadi kalau misalnya satu hari aja nggak muncul, nanti suatu saat pasti orang nyari ini. Jadi cukup upload satu video aja, tonton di channelnya Arapi, pasti orang penasaran. Iya, Vi. Studionya Iya, udah makanya ada, alat-alat podcastnya udah ada. Lu tinggal Ada. lu sama yang wawancara lu siapa gitu. Bener. Di studio Arapi lu. bisa bahasin tentang. Iya, karena gua kan punya studio tuh di bus. Jadi Arapi itu udah sebenarnya paket komplit banget sih menurut Agus sih. Jadi Wes. itu kalau untuk kayak membahas itu kayak untuk hukum tuh kayak memang benar-benar ya menurut Agus sih oke ya. Udah memang Iya, oke banget karena lah kalau gitu. kalau Raffi membela ngejelasin nggak tuh pernah orang konsisten ngerti. juga orangnya. Iya ngerti, terus konsisten juga gitu. Orang kan ngelihatnya dari situ. Kalau menurut Agus sih mendingan buat akun YouTube deh Arapi. Siap Mas Agus, ntar gua. Kalau nggak salah gue Jadi pernah nanti bikin nih, gue lupa. Pernah, tahu udah tahun berapa kali pernah. Namanya apa? Raffi Speak Up. Nggak ada nama panjang gue aja. Nanti Jangan, kalau lu misalnya tulis ada- Raffi Speak Up aja. Iya. Iya, ada berita-berita nih lagi pula. Arapi kan banyak teman-temannya, maksudnya orang-orang hebat juga nih. Maksudnya teman-teman tadi Komal apa, nanti bisa diwawancarain. Yang maksudnya orang-orang sering orang buat penasaran gitu. Ya siapa aja gitu yang lagi nih diajak ke podcastnya. bikin podcast. Iya. Iya. Hmm. Tapi kalau udah nanti seribu yang udah ngikutin Arapi baru masuk ke akun apa namanya daftar Esen apapun namanya pokoknya gitu advance gitulah nggak tahu lah AdSense. pokoknya kayak gitulah. Iya absen apa Iya, namanya? terus lu kan udah punya video-video lu nge-live sendiri kan lu ngerekam kan? Itu aja lo masukin dulu awal-awal. Iya. Tuh. Instagram Nanti juga aja cepet orang tuh yang gue pas terdekat kemarin bikin dulu. akun. Gue bikin akun lagi. Ya? Raffi Speak Up bikin baru-baru kemarin kan. Baru bikin gue tuh. Belum bulan kemarin lah. Cepet juga Mbak naiknya tuh Instagram. Followers gue cepet. Nah, cakep. Cuman ya memang cuman berapa ya tuh 800. Cuman maksud gue 800 dengan kondisi gue membela Dr. Reza Gladys. Ya udah oke lah ya kan. Kalau mencari followers mah jadi pendukung Nikita Mirjani. Mas Agus. Gampang Mas. Jadi followers sebenarnya dalam kasus Nikita Mirjani ini gampang, tau nggak?
gue cuman harus jadi pendukung Nikita Mirzani. Gue cuman bilang gini aja nih, satu aja. Ini adalah kesepakatan. Satu, dua, bahwa Nikita Mirzani dikriminalisasi. Tiga, bilang negara ini hukumnya udah hancur, jaksanya disuap, hakimnya disuap. Gue bilang gitu aja udah. Pasti banyak yang follow gue. Wah, betul. Emang iya sih, betul. Orang banyak kok Gus yang membuktikan dari awal-awal kasus followernya cuman 1.000. Terus ini sekarang udah jadi 200.000 lah, udah jadi 100.000 lah. Yang penting jadi pendukung Nikita Mirzani aja, nggak usah pendukung beneran, pendukung pura-pura aja naik Gus. Gampang itu. Bang Jaka jadi pendukung Nikita Ya. Mirzani dia. Kena pelanggaran asap gue. Ya, Gak apa-apa Mas Agus itu, gak apa-apa tapi asapnya. ini nih pada apa? Kusil. Raffi betul. Hah? Ini masih banyak ternyata buzzer-buzzer ya. Iya. Nggak ada Tapi tobat-tobat kalau tuh di pada. video di video Agus tuh, tapi udah sekarang tuh banyak, maksudnya kayak nggak nyerbu banget sih. Tapi alhamdulillah sih komen itu masih udah lumayan positif sih. Tapping-tappingannya juga Mas Agus. Masih apa namanya? Udah berkurang semenjak yang awal-awal atau yang pertengahan kemarin kita masih koma. Iya. Benar. Ya alhamdulillah lah mereka udah udah inilah. Makanya gue cuma doain juga sih ke mereka. Apa namanya? Kadang kita juga nggak bisa juga ngehujat mereka juga ya. Paling juga bisa mendoakan mereka juga tuh. Jangan lupa tuh mendoakan mereka tuh biar mereka juga sadar, mereka juga cepat dibukakan pintu hatinya, tergerak. Sebenarnya kalau kasus ini, coba bayangin ya, pendukung-pendukung Nikita Mirzani yang rame itu, kalau memang paham aja ngerti kasus Mas Agus terus mereka menyuarakan kasus Mas Agus, apa nggak terbantu? Betul. Iya, pokoknya sehat selalu. Amin. Iya. Kau percuma belain Agus. Ya enggak lah, namanya orang butuh bantuan ya kita bela lah. Tapi Tidak Agus akan lucu pernah. juga sih. Lihat videonya Arapi yang itu tuh, yang di-upload, Mana? yang si Teteh Novi sama Ya Pinkan kan? Mambo. dikatain kan sama Pikan Mambo kan? Ya. Itu Pinkan Mambo tuh bisa ngelihat kali ya, ngelihat orang kali ya. Iya, masa dia bisa ngebaca orang Iya, gitu iya, gak sih? dia ya. Jangan-jangan Kenapa dia ya? ngikutin kasus Agus. Jangan-jangan Gus. Kena Iya, mental kayak loh dia. tahu gitu. Sampai Bisa dibilang tahu loh dia. penipu loh dia. Oh iya? Iya. Pencuri, Iya. pencuri. Kamu pencuri. Pencuri Sebenarnya ya, kamu itu pencuri. stres ya. Tapi dia kayak memang bisa ngelihat deh. Buset, kamu kalau mau ngomong sama saya ngomong sama manajer saya ya. Karena kamu Asik. rakyat jelata kata Pikan Mambo. Asik. Kena mental nggak tuh? Nah bener Pikan Mambo artis gila, artis top di dia. Dulu Agus ngefans sih Lah, waktu iya. zaman-zaman masih muda nih tuh. Gue suka tahu juga, termasuk suaranya suka tuh. juga gue lagu dia tuh. Ada yang Iya. Kasmaran ya, Kasmaran. Iya. Iya, Sekarang benar-benar Pinkan Mambo kemarin. tuh udah kayak Nazar, Vi. Di mana dia manggung, halo Ica, naik Ca. Naik Ca. Itu sekarang Pinkan Mambo tuh udah kayak Nazar, Vi. Nasar. Iya, Nasar udah kayak Nasar. Dia kalau dia manggung Nazar. pasti orang Nasar mah ini ya. Nasar tuh kalau orang manggung kan orang datang. Nah, Pinkan Mambo juga sama. Setiap di manggung ditunggu-tunggu. Ramai gitu. Soalnya dia kocak kan, dia kocak. Itu Tuh. juga kalau lagi live dia nonton rame banget. Betul. Gus, ini ada teman kita baru namanya Kak Ica. Pacarnya Bang Mr. Blind, pacarnya Bang Mr. Blind. Pacarnya Mr. Wih. Blind. Halo Bang Agus. Assalamualaikum. Halo juga Kak Ica. Gimana Salam kabarnya? kenal ya. Salam kenal balik. Wah, jadi calon kakak ipar ini kayaknya nih ya. Iya. Waduh. Halo Gus. Halo. Itu ada Mr. Blind tuh. Ada RP Halo. Man. Bang RP. Wah, kemana aja nih Bang RP nih? Udah nggak pernah ada kabarnya. Kangen ya? Ya kangen lah.
Bang Er. Tiap Agus ini masuk nggak pernah nyapa lagi, Bang kemana, Bang Kan Erkan nggak pernah ngeliat, ingat lagi sama Gus. Agus gitu kan. Enggak, emang kita kemarin lagi lawan narasi itu juga Bang Sagus soalnya kan. Ada Dokter Reza yang memang sama kayak kasusnya kayak Mas Agus. Mas Agus kalah opini. Hmm. Jadi ya kita lawan pada saat itu ya kita waktu itu Komal juga sama kan. Komal kita mensupport dan mendukung narasi Mas Agus. Kita lawan mereka-mereka itu yang walaupun kita sedikit ya kan, dibully-bully kita. Ya sama kejadian sekarang juga gitu. Iya, kasihan ya Reza Gladys ya. Heeh. Tega Yes, banget dan sama sama kayak Agus sampai sekarang juga masih dibully dia, Gus. Masih Mas Iya. Agus. Masih, Dagang usahanya Parah masih banget, tau. usahanya masih dihancurin sama netizen itu. Itu yang mereka bangga maksudnya nggak mikir lah gitu ya, udah usahanya dihancurkan, nama baiknya hancur. Hmm. Ya kalau memang maksud aku tuh kayak Nikita Mirjani itu ya maksudnya kalau apa ya, kalau menurut aku sih jangan sampai ngehancurin sampai ke mana-mana gitu lah. Kalau memang produknya ya laporin aja produknya gitu, Nah, ngapain betul. harus ke orang-orangnya gitu. Tahu Mas Agus Sampai bukan orang ngejelekin kulitnya. tahu Mas Agus bukan masalah pribadinya doang. Maksudnya Iya. bukan fisik Dokter Reza doang. Sampai ibunya, suaminya, Iya, bayangin suami Anaknya. anak-anaknya. itu pun masih aja ya orang heran aku liatnya pada Iya, gitu, masih kayak orang lain. netizennya masih typing begitu. Gue bilang, ini kayak gue bingung kayak manusia apa kagak sih dia typing gitu ya? Iya, makanya aku kadang-kadang heran juga. Herannya Dajjal, apa sih pendukung-pendukungnya Nikita Mirjani ini apa sih yang mereka pengen naik followers doang sih menurut Agus sih gitu. Mereka Iya. juga tahu sih Agus- yang benar mana yang Agus- salah sih sebenarnya. Agus mau tahu nggak Ah, faktanya apa? mau Bang. Pendukungnya Nikita Mirzani itu hampir semua yang dukung NP dulu, Gus. Heeh. Iya, Kita undang. benar itu. Kak Semua Fitri itu ada udah nggak? Kita rata. undang Kak Fitri. Kita undang Kak Fitri kali ya? Ada nggak Kak Fitri? Share aja. Iya udah aku share. Atau di Betul itu. sebelah mungkin di Mr. Z mungkin beliaunya. Nggak ada tadi. Oh nggak ada. Gitu. Kalau seandainya dulu ya, sorry to say ya Gus ya. Tapi kita nggak bisa muter waktu sih. Tapi kalau seandainya dulu ada Kak Fitri, mungkin nggak begini ceritanya. Betul. Iya betul. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari perjuangan ya. Cuman semua itu pasti ada catatan-catatan untuk kita semua gitu. Betul, mereka yang suka membuli tidak pernah menempatkan jika keluarganya yang jadi korban bully. Benar. Itu udah sering kita sampaikan, cuma Betul. memang nggak sadar. Padahal Emang sulit. efek bully itu kan kita sudah lihat ya di apa namanya di Timothy ini, kasus baru-baru ini yang Timothy itu. Itu loh, makanya Agus ini luar biasa hebatnya, luar biasa sabarnya, luar biasa tabahnya. Luar biasa. Makanya Dulu gue ya. kalau lihat Nikita Oke, Mirjani oke. itu kan merasa Mana? dia yang paling hebat di dunia ini yang gue lihat. Siapa yang bisa katanya yang ini Masa jatuhin sih? aku katanya. Kalau ngomong Ya tuh, Parkun aja lah. melihatnya, Ya parkun Bang, nggak turun gua. Oke. Dia masak nasi. Iya, bininya lagi ini katanya. Oh, lagi ini ya, lagi staycation. Enggak. Bininya lagi itu. Lagi manja. Guys. ini Guys. ngomong-ngomong Kak Ica Sophia sama mau Bang punya Erwin adik. udah berapa lama ini? Coba ini cerita Kapan cinta dulu lah, kejadiannya mumpung nih? Raffi lagi masak nasi. Oh, mau Bahas sebentar ya, ngomong dulu, silakan. Iya, Sophia mau punya adik. Oh, alhamdulillah, semoga sehat terus. Sedang dalam proses. Bukan sedang dalam proses sih. Udah, maksudnya tinggal nunggu doang. Waduh, selamat ya, semoga sehat sampai akhir. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Waduh, udah mau punya adik nih, Fi. Sophia udah mau punya adik. Cepet banget kayaknya ya. Makanya Bang Raffi jadi bapak siaga. Gue udah request nama kalau cowok. Namanya Burhan Komaludin. Karena bapaknya Artinya suka apa itu? komal. Bapaknya suka komal. Oh, bapaknya suka komal. Iya. Jadi Burhan Komaludin, panggilannya Burhan. Kalau cewek Komalita.
Komalianti. Kamaludin. Aduh. Ya ampun, ada yang pakai fotonya Raffi tapi Iya. lebih bagus. Iya. Pakai foto sendiri dong, Bang. Jangan. Iya, kalau jagoan, kalau berani. Pakai akun beneran, jangan akun Itu udah saking kan iseng bodong. itu. Oke, Gus, ada dari Frau As bilang untuk Agus semoga selalu diberkahi bahagia tanpa jeda. Amin, amin, amin. Amin, Kak Frau As. Amin. Doa yang terbaik, sama doa untuk lebih terbaik lagi buat kakaknya. Doa yang sama buat kakaknya Amin. juga. Amin. Nah, Amin, ya Allah. Agus sudah tidak bisa melihat ya, teman-teman. Jadi kita mohon gunakan hati kita. Hatinya ditaruh ke jempol gitu. Betul. Jadi gimana nih, Pablo? Iya, Pablo, tadi kita lagi bahas, Kak. Ah. Iya, seru banget itu orang. Kena Doanya karmanya Agus Agus makbul. dia. Hah? Doanya Agus makbul. Doanya Agus makbul. Amin ya, Gus ya. Ya gitulah, pokoknya dia kan bilang dia ngelaporin Agus, laporannya nggak naik. Dia dilaporin 3 sekaligus yang ngelaporin. Hmm. LP-nya ada 3, 2 di Polres Metro Depok, 1 di Polda Jabar. Aduh. Itu kalau Mantap. sempat nggak naik. Kalau sempat nggak naik itu nanti prosesnya berarti negara kita nih udahlah. Itu harus dinaikkan. Tenang, Itu Gus. betul gue bilang. Iya, kalau nggak Percayakan. naik berarti negara kita yang dukung dong sama orang-orang Yang yang laporin kayak gitu. dia bukan sembarangan soalnya. Iya. Tenang aja, Bang Agus, tenang aja. Soalnya Terus kekayaannya berdoa. banyak sih, 465 miliar katanya. Kata siapa? Coba Kata dilihat dia. kemarin di info selebriti. Iya, kalau gitu-gitu tuh dia dari dulu kan memang begitu, Gus. Awas guys, bu- ada fans Niki masuk nih, ada fans Niki masuk. Kenalkan saya Pas Niki ya. Nama saya Pas. Kak, ini kayak yang foto yang pernah kamu share, Kak. Iyalah. Itu memang fans beratnya Niki, memang itu sesuai, itu sama fotonya itu sesuai. Agus Lalu masih ada keluhan lagi nggak? Nggak ada. Nih kita Udah latihan coba. terus, udah lancar semuanya. Alhamdulillah lancar. Keren. Good lah. Cuman kemarin waktu sama Bang RP kan Tokbed. Sekarang aku udah pakai aplikasi. Dia Jesu. aplikasinya pakai Jiso. Jadi itu udah bisa baca sendiri layarnya, nggak payah gue sentuh lagi. Terus itu Dibacain pun semua dari namanya atas sampai kayak- bawah. Iya betul. Terus tuh kayak kita mau buka aplikasi kan biasanya kalau pakai Tokped harus ketuk 2 kali. Kalau kita geser Iya. pakai nonton TikTok tuh kan bersuara dia. Tapi sekarang udah enggak, udah enak lah gitu. Alhamdulillah sih, Bang RP Udah pakai Jesu berarti sekarang. pakai Jiso sekarang. Bagus. Good. Itu namanya expert. Oh, jadi itu lebih susah ya? Bukan lebih susah kalau perbedaannya tuh kalau orang pertama kali pakai Jesu itu agak sulit, harus belajar di talkback dulu stepnya. Kalau udah mahir di itu baru pindah ke Jesu. Jiso karena Tokped itu kan Jesu dasar. itu udah Karena Jiso. kalau misalnya pakai Jiso tuh udah kayak kalau di Tokped kan harus pakai klik 2 kali. Nah kalau udah hafal dulu di Tokped itu kata-kata yang kayak gitu tuh, kalau di Jiso tuh udah aplikasinya tinggal main aplikasi aja, buka tinggal geser aplikasi, nyebutin aplikasi doang, mainkan kita sendiri yang mainin, caranya gimana gitu. Udah ngingat dari kata dasar Tokped itu semuanya, betul itu. Ini aneh deh. Ini ada satu lagi akun tanpa nama tapi pakai foto Raffi juga nih. Aduh. Raffi kan artis. Aduh, makin artis aja nih Raffi, fotonya banyak yang pakai. Udah kayak artis Korea. Udah kayak artis Korea, fotonya dipakai-pakai orang, luar Iya, biasa. banyak yang ngefans, Kak. Maklum lah. Wow.
Ya gue minta besok gue bawa baju buat tanda tangan lu ya Devi. Tapi Iya itu kan. tapi kalau Bang RT pakai aplikasi Jiso juga? Dua-duanya pakai. Pakai. Oke Kemarin dong. Agus tuh pakai Techfinity Mobile, Bang RT. Cuman Kalau itu kan Techfinity, berbayar. iya. Cuman Kalau Techfinity, cuman satu di situ tuh kalau yang berbayar baru bisa dibacain semuanya. Tapi kalau nggak berbayar, dia cuman sekedar kayak kalau komen ya kayak misalnya kayak talkback biasa gitu. Emang canggih iya. juga, cuman sayangnya itu karena gratis kali ya. Kalau yang gratis tuh cuma bisa kayak kalau komen tuh cuma dibaca komennya doang, nama enggak gitu. Mm-mm. Ya, kalau Tikfinity memang untuk bacain komentar. Cuman kalau abang nggak pakai Tikfinity, abang tetap pakai talkbacknya aja. Cuman di kursornya itu abang taruh di paling bawah. Jadi kalau dia naik, otomatis naik sendiri kan. Oh, Gitu. Itu sebenarnya tekniknya aja sih. betul. Abang tuh sebenarnya bukan nggak mau ngajarin Gus. Cuman takut kayak nanti kebaca yang enggak. Nah, itu sebenarnya pertimbangannya tuh waktu tempo hari itu abang tuh mikirnya gitu. Makanya kan abang suka nanya, udah siap belum? Udah siap belum? Baca yang kayak begituan. Karena memang biadab yang komen-komen nggak ada akhlaknya. Kemarin juga gitu sih Agus lihat nih ada lagi lab sama juga sama-sama masuk tunanetra lah gitu. Maka gue dengar, wah abang ini canggih banget gitu bacanya gitu. Langsung gue DM dia kan. Terus nggak lama dia nawarin sih, Bang Agus pakai apa katanya, masih pakai Talkback. Aduh katanya, jangan pakai Talkback katanya gitu. Sekarang udah ada aplikasi lebih canggih bang katanya gitu. Nah waktu itu dikenalkan sama temennya itu namanya Johan Saproji. Dia bisa komputer juga, bisa semua lah. Dia juga sama kayak maksudnya kayak buta tunanetra juga bang, tapi bisa komputer, bisa semuanya lah dia. Jago sih bang. Itu yang nyeting dia semua yang nyeting tuh di handphone Agus itu juga. Pertama aku setting sama teman Agus yang pertama nggak lolos. Ayo sama dia dalam 5 Yang menit langsung jadi. JSW-nya. Yang JSO-nya Oh, banyak banget, itu juga harus pakai ini file manager apa gitu, plus terus pakai aplikasi apa lagi, ada berapa dua aplikasi itu kalau nggak salah Agus itu untuk pengaturan itunya aja JSO-nya. Karena Agus ada dua versi JSO modelnya, ada yang lama sama ada yang plus. update. Kalau Agus pakai yang ya update-nya tuh Agusnya pakai yang plusnya. Ya nggak apa-apa, itu nanti berkala dia memang. Nanti JSW itu juga minta update terus juga, sama aja. Terus kalau Topik misalnya juga nanti begitu. waktu pas di update nanti itu dia berubah nggak, Enggak, maksudnya enggak. kayak nanti berbayar lagi nggak, apa tetap Enggak, tetap. Settingannya gratis? tetap, semua tetap. Oh, Cuman setting dia kayak tetap. ada memperbarui fitur aja. Oh, Ada fitur baru diperbarui. Ngikutin perkembangan. Kayak misalkan kan kayak kalau misalkan di Talkback nih, gambar itu kan sekarang kita udah bisa nih. Misalkan Kak Ancus kirim abang foto. Abang kan nggak tahu itu foto apa. Nah, Talkback yang ngejelasin. Ada gambar 2 orang wanita, satu berhijab, berbaju warna ini dijelasin tuh. Baca gambar. Di JSW belum ada kan? ada kalau misalnya gambar kayak di PP WA gitu dijelasin. Enggak, maksudnya dikirimin Iya, foto. foto. Abang kirim foto nih, misalkan ke Agus. Nah, Dia bisa jelasin nggak kalau JSW? nah kalau JSO aku belum coba. Cuman kalau misalnya PP dari foto profil Iya, kalau dari profil WA picture itu ya dijelasin. bisa baca. Kalau misalnya dari foto yang dikirim gitu belum pernah coba. Kalau di Talkback itu udah bisa deskripsikan gambar. Tinggal ada pilihannya kan. Terus kita tinggal klik, nah nanti ketahuan tuh backgroundnya apa, pemandangan apa-apa, ada latar apa, itu semua dibacain. Tapi itu inilah cuman teknik aja sebenarnya gitu. Yang penting tuh kan sekarang perintah-perintahnya udah hafal. Kayak misalkan kita mau copy paste, terus mau forward pesan, yang gitu-gitu kan udah hafal semua kan. Apa kalau itu mah nggak tahu semua. Ya, kalau yang penting tuh itu sebenarnya. Kalau itu udah hafal udah enak udah. Cuma perintah-perintahnya udah hafal. Sudah speednya berapa sekarang? speed apa?
kecepatan? Kayak punya abang nggak? Kecepatannya punya Agus sih kalau untuk bicaranya 35 sih Ya, kecepatannya. masih belum kayak punya abang. Nggak bisa Agus terlalu kenceng bang. Kedengarannya maksudnya kayak belum ini banget gitu. Agus kemarin disuruh pakai sama teman Agus tuh yang namanya Johan Saproji itu, disamain sama dia juga gitu, tapi terlalu cepet. Nggak bisa Gus. Kalau kayak punya abang gimana? Gitu. Sama punya abang juga kan kayak gitu kan, cepet banget. Gitu. Duh, kayak gini bisa pusing kepala gue dengernya bang. Soalnya kalau misalkan pelan, orang bisa dengar. Misalkan Kak Ancus kirim, misalkan lagi di mana lu? Misalkan gitu kan, pasti dia bilang lagi di mana lu? Katanya. Orang tahu. Tapi kalau punya abang kan, lagi di mana lu? Hah, oke, aku bisa jawab. Orang tuh bingung ngomong apa dia. Gitu sih, kita punya abang ngakalinnya kenceng gitu banget. karena kita ngakalinnya supaya orang lain nggak tahu privasi percakapan kita kan. Karena kalau terlalu pelan itu orang tahu tuh isi pesan kita apa. Nanti kalau Gitu. misalnya Ica telepon mau sayang-sayangan kan malu kalau ada sebelahnya nanti. Iya, nanti kalau misalnya bilang aku kangen sayang, kamu telepon aku. Jadi kan nanti jadi ngomongnya gitu kalau di aplikasinya Mr. Blan, jadi ngomongnya di handphonenya Mr. Blan. Aku kangen sayang anak gitu langsung. Aku kangen anak gitu langsung. Udah jadinya. Oke. Ini kayaknya ada Kancus ada season kedua nih ya dari Bang Jaka sama Kak Meme. Aku nggak mau disama-samain sama Jaka. Jangan Gak dong. mau aku disama-samain sama Jaka Ya Bang beda Agus. dong. Gak mau aku. Wis, kompaknya. Gak mau aku. Beda. Aduh, ini jawabannya sangat kompak ini. Beda. Raffi, selamat ya Vi, baru dengar kabarnya, semoga sehat ya Vi. Ayah, semoga sehat. Kan tahu mbak, Hah? kemarin waktu itu ketemu. Emang itu udah? Udahlah. Oh lu nggak ngasih tahu gue? Iya ya lupa gua. Ih, Ya. tahu gitu kan gue nggak ngerokok deket dia lah, gimana sih lu? Gua aja ngerokok. Jadi nggak boleh. Boleh Iya, Bang iya, Raffi. iya. Salah gua salah ya udah. Betul. Jadi kita urunan beli stroller apa bagaimana nih? Hah? Beli rumah lah. Beli rumah. Stroller dulu lah. Gak main lagi stroller. Kerja. Atau enggak ini beliin bahan bangunan aja. Buat Pasir, renov. semen gitu ya Bang. Iya buat renov. Buat renov. Jangan, Vivi, jangan Oi. mentang-mentang mau punya adik, ayah lu mau bikinin kamar. Siapa bikin kamar? Ayah, Sophia. Iya lah. Mentang-mentang baru mau punya adik, terus Sophia tiba-tiba mau dibikinin kamar sendiri katanya. Kasihan deh gua kadang kalau dia. Masih bocil. Tapi dia gimana, Vi? Dikasih tahu gitu nggak? Tahu nggak dia? Tahu dia. Oh, Seneng dong. Wah, gue kan udah ini Vi, udah siapin nama buat anak lu kalau cowok. Tadi gua dengar buruan Komaludin. Kok malu? Kalau cewek Komalianti, Komalasari. Komalasari, Komalianti, Komalita gitu. Oke, Burhan aja. Burhan. Nanyain, Pak, kok nama aku Komaludin katanya. Dulu Bapak Dulu pernah papa. main Komal Dulu. katanya. Dulu, Ya ampun. dulu ayah di Itu koma. ini. Aduh nggak bisa fotonya jadi nggak bisa ini dikecilin lagi deh. Ada foto fansnya Niki nih. dari zaman Sophia juga main Komal itu. Itu foto siapa jelek banget anjing. Ya Allah, Bang Raffi jujur bener. Kalian punya fullnya nggak itu percakapannya Pinkan Mambo sama Novi tuh? Nggak punya. enggak, gue liat di VT-nya doang. Itu gua lagi Iya. orang. Iya, gue ngeliat juga di video orang tuh pengen ngeliat percakapan fullnya padahal kocak pasti tuh. Langsung kena mental dia. Sok nyindir kan. Aku yang digigit aja pernah kok kalau kayak gini ya 11-12 lah. Langsung dijabanin langsung sama Pinkan. Luar biasa Pinkan. Hidupin kan Mambo. Iya, hidup Pinkan Mambo.
Dan ngomongnya nggak mukanya datar. Ngomongnya mukanya datar, si Pinkan Mambonya luar biasa memang levelnya memang. Emang kok dia ngomong Mati gue itu anjir kayak ngewakilin hati gue banget dia ngomong seperti Ember. tapi dia kan kalau ngomong kan juga kadang-kadang suka ngelantur apa gimana gitu kan. Iya, Emang udah cara passion dia kayak gitu sih. Itu kan buat hibur-hiburan aja sih sebenarnya itu. Iya, cuman maksudnya lo nggak bisa, pokoknya intinya nggak bisa nyekak Pinkan Mambo karena kadang-kadang dia Nggak kan bisa, kayak dia pintar. nggak bisa, dia pinter. Kalau pas dia lagi dihina dia suka bercanda-bercandain gitu. Terus Betul, kalau kayak orangnya dia nggak suka itu, kalau aku ngelihatnya auranya aura I'm not interested gitu, gua nggak tertarik sama lu gitu, auranya begitu banget tadi. Kan Agus nggak bisa ngelihat, tapi kalau kita ngelihat ya auranya tuh kayak Cuman kalau aku sih ngerasanya itu dia kayak bisa baca karakter dari orangnya sih gitu. Berarti dia Ih. selama ini memperhatikan juga sih kayaknya. dia kayaknya ngikutin kasus Agus kayaknya. Hampir kena banget itu. Ada yang punya Kena nggak sih, bukan ininya kena. akun TikToknya? Pinkan Mambo. Heeh. Dia kadang-kadang ya ada dong, dia suka nge-live. Sering nge-live sih. Sering Kita nge-live undang dia. Komal aja. Hah? Undang Komal. Mana mau dia Seru rakyat kita jelita main. kita. Lah, kalau ada Kak Fitri, Oh iya. Kita kan rakyat jelita. Novi aja digituin apalagi kita. kita kan beda. Kita kan satu frekuensi sama dia berarti. Aduh, Ica bagi-bagi kopi. Nggak bisa tidur ntar kita nih. Enggak, buat Bang Agus biar semangat terus ngomal. Update dong mengenai repliknya tadi gimana itu, JPU luar biasa, kayak cetar banget ya JPU ya. Cetar sekali JPU. Dia itu pakai kata-kata Raffi sama Mr. Blind tuh, artis itu pengertian artis tuh apa, seniman berkarya gitu kan. Gitu. Nyindir banget tuh, gue bilang buset. Ya, apa yang dia itu sih- ini bagian dari keahliannya katanya. Oh. Acting. Nikita Mirzani nggak teriak-teriak nggak tuh digituin? Enggak. Kagak. Dia udah Tadi harus ada jaga. tadi. Ada dong. Ada. Kan persidangan dia, Gus, ya ada dong. Kan hari ini pledoi Halo. dari jaksa kan? Enggak, bukan pledoi, replik. Oh, Elmi mana Gus? Ada? Main game. Iya. Elmi udah tahun 2025 ini Elmi. Ya terus mau ngapain lagi Bang RP, paling dia gitu. Jago Elmi, ML-nya jago. Apa Mobile Legend ya, Gus ya? Iya. Mobile Legend-nya Mobile jago. Legend-nya Si mabar dong Kita sama sering, aku. sering. Oh, Ica Sering juga main suka bareng Mobile dulu. Legend ya? Mabar dong Bang Agus sama aku, Mbak Siap. Elmi. Nanti Agus kasih tahu. Soalnya aku pakai headset ini sayang. Kak Ica mau mabar katanya sama sayang. Mau berapa? Mobile Legend. Boleh. Boleh. Nanti PM aja itu. DM aja ntar Kak Ica. Iya, Bang Abang Agus. lihatnya sini nih, HP-nya di sini. Oh iya. Apa sih? HP-nya di sini. HP-nya di mana? Depan abang nih. Tadi abang lihat ke sana. Oh ini sini. Ya nih. Nggak apa-apa, Agus lagi mode nyamping Ini tadi. apa? Hapus. Ada Hapus. Apa ini? ada PL. Oh Kak Ica tuh paling tuh. Apaan? Enggak, Ica nggak on cam kok. Oh nggak on cam. Oh, Siapa dong berarti? Cuman Agus doang yang on cam. Ini kenapa fans Niki kok seneng banget pakai foto ini nih? Kenapa fans Niki Iya dong, komen dong, komen. lagi demen Baik. banget pakai foto ini? Kenapa sih fans Niki? Ayo di unmute dong. Abang ini ganteng. Abang ini tuh keren. Coba kita tanya, tolong kasih nilai fotonya fans Niki. Kira-kira nilainya berapa tuh? Coba tolong typing dikasih nilai berapa ini fotonya fans Niki nih. Ayo yang di bawah pada typing, mau dikasih nilai berapa nih fotonya fans Niki? Kalau dari segi tampang kira-kira berapa nih nilainya nih? Nggak ada yang berani.
Oh 1.000 katanya, BBM-nya nggak nyala. wow. Ada yang memberikan nilai 1.000. Kenapa nggak nyala sih? Rere 0. Ada yang kasih nilai 1.000, ada fansnya Senses. Nah, ada. Dapat nilai Bilang, 1.000. Gus bilangin Elmi Gus, Iya, bilangin Elmi dicari Bang RP. dicariin Bang RP katanya saya. Saya yang dicariin Bang RP. Ya, salam. Salam katanya Ya Bang RP. salam katanya. Ya salam. Fansnya Mas Elmi. Senses 12. Foto siapa itu? Coba dijelaskan fans Niki ini foto siapa? Ditanya sama Justin. Ini foto Abang Senses yang sudah tuir, giginya ompongnya ada 3 atau 4 gitu. Lalu mukanya suka masam. Terus dia juga sok keras, tapi nggak berani kalau disamperin, lari. Nah, gitu. Dan dia kehidupannya nggak jelas. Kemungkinan besar orang ini hidupnya di dalam hanya di TikTok aja. Makhluk Kalau di astral kehidupan berarti. nyata pun kalau kita temui dia nggak berani. Nah, Berarti dia gitu. makhluk astral. Yang pasti Nggak. dari dunia goib lah. Nggak ada eksistensinya berarti. Dunia goib. Ya, goib. Tapi tadi ada yang ngeliatin Hasil dari peranakan monyet dengan pocong. Jadinya kayak gini. Hasil silang Anoa sama tapir kayaknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gitu. Agus mau ngobrol apa kita, Gus? Ini udah rame nih kan. Apa aja? Pablo. Iya, Jadi apa Pablo ini? boleh tuh. Apa Agus mau tanya apa? Kita bantu jawab. Karmanya si Pablo apa itu, Gus? Wah, langsung ke karma nih, nanti kena sama gue. Oh, Jadi gini teman-teman, mungkin kita flashback sedikit ke belakang ya. oke. Kenapa si PB ini selalu dikaitkan dengan kasus Agus ya pada waktu itu. Jadi salah satu orang yang membuat kisruh, ya, penyebab kisruhnya kasus donasi atau sumbangan Agus itu, ya orang ini, si PB ini. Jadi dia tiba-tiba datang, masuk, seolah-olah ya, ingin mendamaikan, tapi justru mengambil peran sebagai kuasanya donatur. Yang entah donatur itu dari mana. Nah, pada saat itu, ada seorang kuasa hukum juga ya, kebetulan membela Agus juga, almarhum tapi sekarang udah berpulang, Bapak Alvin Lim pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa siapapun yang ingin uangnya kembali atau tidak rela uangnya disumbangkan ke Agus, silahkan datang ke kantor hukumnya Alvin Lim. Cukup membawa bukti transfer dan KTP. Sampai beliau meninggal dunia, tidak ada satu donatur pun atau satu penyumbang pun yang datang mengambil uangnya kembali. Itu tandanya apa? Tidak ada donatur yang komplain. Betul. Itu bukti nyata, itu fakta ya. Jejak digitalnya ada. Tidak ada satupun penyumbang itu yang sudah menyumbangkan uangnya untuk Agus Salim mengambil kembali. Tidak ada. Itu fakta. Dan itu salah satu bukti bahwa sebenarnya tidak ada donatur atau penyumbang itu yang tidak rela uangnya diberikan ke Agus. Tapi entah kenapa orang yang bernama PB ini mengatasnamakan dirinya adalah kuasa hukum dari 570 sekian donatur. Dan lagi-lagi faktanya, 2 orang yang tanda tangan itu kayak di golf.
Iya, dan itu juga belum tentu benar. Kayak di golfnya itu kan omongan juga. Ya, artinya asal comot ya. Betul. Nah, kemudian berkembangnya lagi peristiwa itu sampai titik di mana dia ikut mengambil peran dalam pemindahan uang tersebut ke NTT. Lagi-lagi dia mengatasnamakan sebagai kuasa dari donatur. Nah, pertanyaannya, legalkah dia waktu itu? Akhirnya waktu yang menjawab bahwasannya yang dia katakan dia sebagai kuasa itu ternyata menggunakan ijazah yang diduga palsu. Jadi teman-teman bisa berpikir ya, kebayang nggak legal standingnya nggak ada, tapi masuk ke dalam permasalahannya Agus Salim, lalu kemudian mengambil peran yang aku bisa katakan ya signifikan, besar pengaruhnya pada saat itu karena dia mengatasnamakan dirinya sebagai kuasa donatur. Dia sampai datang ke Kementerian Sosial, dia sampai podcast, dia sampai berbicara di depan media, bahkan dia melakukan gugatan terhadap Agus. Dan dia melakukan juga. LP juga. LP juga, bayangkan. Bayangkan. Padahal legal standingnya itu nggak legal. Ternyata baru ketahuan sekarang ya. Artinya Satu Indonesia dosa yang dia buat dibohongin terhadap Agus itu, iya dong. Bukan cuma Agus yang dia bohongin, Gus, masyarakat, satu masyarakat semua satu publik yang dia satu bohongin. Indonesia satu publik semua dibohongin Dia sama kan selalu ngomongnya dia praktisi hukum, saya sebagai praktisi hukum, saya sebagai penasehat, saya sebagai kuasa. Walah. Jadi waktu itu kisruh itu ya, ketika sudah para pihak ini sudah mulai berdamai, dia yang kembali membuat kisruh dengan Betul. menghadirkan donatur fiktif itu. Betul. Dan saat ada wacana perdamaian, dia yang sok-sok ngambek kan, gara-gara nggak bisa datang ke itu, ke apa namanya, ke nggak dibolehin Verde. sama Farhad Abbas kan untuk dia datang. Dia sok-sok manas-manasin lagi gitu. Bang Agus bukan ngarep, Bang Agus ini cari keadilan, bukan ngarep Bang Agus. Di sini ngarep Betul. keadilan. Udah nggak ada yang ngarep, udah nggak ada yang Iya. ngarep. Bang Agus ngarep sih, ngarep keadilan, bener itu, udah bener itu. Betul, iya sih, ngarep keadilan ya. Oh ya, kan mereka yang bilang katanya uangnya udah nggak ada, ya udah yang dikejar emang bukan uang tapi keadilan, perbaikan nama baik. Jadi gini guys, apa yang dituntut itu tidak melulu tentang uang, tapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Itu aja. Kalau haknya Agus memang sudah dipindahkan ke NTT ya nggak ada masalah. Kita nggak mempermasalahkan uang yang berpindah. Tapi bagaimana prosesnya, orang-orang tersebut yang merekayasa dan berbuat sesuka hatinya seolah-olah mengangkangi hukum, mentang-mentang Agus ini seorang disabilitas yang lemah, tidak didukung mayoritas masyarakat, lalu kemudian mereka bisa seenaknya aja. Itu yang kita lawan dulu. Lu nggak apa-apa, nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan bully. Lu komentarin tentang Agusnya, it's okay. Tapi jangan matikan usahanya, jangan hancurkan harkat martabat dia dan keluarganya. Yang semua itu bohong. Mana emas yang dia beli? Mana handphone baru yang dia beli? Atas dasar itu kan kalian menghujat Agus. Sekarang aku balik tanya. Mana uang Agus yang dikumpulkan 96 juta itu hanya dikasihkan 27,5 juta? Sisanya mana? Itu jejak digitalnya ada. Gary sendiri yang bilang, mantan ketua yayasan, dana yang terkumpul pada saat donasi Agus itu 96 juta. Yang diserahkan sama Agus itu cuma 27,5 juta. Kemana sisanya? Itu jauh sebelum ada donasi, ada sumbangan buat Agus yang digagas oleh Densu.
Tapi balik lagi, mungkin karena kalian bodoh, atau kalian tolol, atau mungkin SDM kalian rendah, yang nggak mampu berpikir secara nalar ya, secara rasional, terpukau dengan mulut manis, terpukau dengan sosial yang tinggi. Nyatanya kalian nggak tahu kan hal-hal yang demikian. Lalu bagaimana ketika terbongkar? Ketika HK menguliti kehidupan pribadinya. Kenapa kalian diam? Persis sama dengan apa yang kalian puja-puja terhadap si NM, nggak ada bedanya. Ini cuma hanya berulang, makanya peristiwa ini hampir mirip dengan peristiwa yang dialami Agus. Kita mau bicara tuh sebenarnya sederhana aja. Kita sudah nggak bicara tentang proses hukumnya lagi aja. Sekarang kita balikin aja ke fakta-fakta yang terjadi pada saat itu. Kita nggak lagi berdebat soal pasal memasal atau mungkin hukum menghukum tuh udah nggak ada perdebatan lagi soal itu. Karena kuasa hukumnya Novi sendiri pun rontok. Siapa yang tersisa sekarang? Nggak ada kan? Sekarang kita pakai bahasa-bahasa sederhana aja. Si NP nilep uangnya Agus jauh sebelum donasinya yang dilakukan Densu itu dilakukan. Itu fakta. Fakta yang kedua, Nopi tidak punya andil dalam penggalangan donasi atau penggalangan sumbangan yang digagas oleh Densu. Itu inisiatif Densu sendiri. Densu udah bolak-balik bicara. Dan tidak ada fakta ketiga ya. Dalam donasi yang 1,5 miliar itu tidak pernah disebutkan untuk pengobatan matanya Mas Agus. Di podcast itu mengatakan untuk membantu meringankan beban hidup Mas Agus. Itu fakta. Fakta berikutnya, yang keempat, tidak ada uang yang diselewengkan. Semua untuk memenuhi kebutuhan hidup Mas Agus. Dan satu persatu kan sekarang terbongkar. Dari pengakuannya Gary sebagai mantan ketua yayasan, penggalangan donasi terhadap Agus yang menghasilkan uang sejumlah 96 juta, tapi hanya diberikan kepada Agus 27,5 juta. Itu fakta. Jejak digitalnya ada. Lalu kemudian fakta berikutnya lagi, yang katanya donatur itu fiktif. Tidak ada satu biji pun ya yang berkeberatan uang itu diberikan kepada Agus. Karena almarhum Alvin Lim sudah membuka seluas-luasnya, bahkan mengumumkan di beberapa kali kesempatan di media. Apalagi silakan datang. Apalagi katanya donatur yang gugat Agus jumlahnya 500 berapa? 70 sekian itu, 572 apa? Mana ada, nggak ada itu. Nggak ada. Cuman 2 orang doang, dan itu pun 2 orang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fiktif. 2 orang fiktif. fiktif. Sama kayak Itu fakta, ijazahnya ya? juga. Sama kayak ijazahnya juga fiktif. Itu fakta semua yang kita beberkan. Teman-teman mungkin yang nonton di sini ya, tahu lah bagaimana Bang Raffi, Kak Ancus, Bang Deddy itu dalam membela kasus itu nggak pernah bikin hoax, nggak pernah ngarang. Kita bicara ya apa adanya aja. Nah, ini ada yang nanya. Ada yang nanya nih, bisa digugat nggak soal ini? Maksudnya gugat perdata pidana. Kalau pidana sudah dilaporkan sama Bang Agus. Ya, jadi mendahulukan pidana. Karena jelas perbuatannya. Perbuatannya jelas. Nanti kalau sudah ada vonis pidananya, Agus pastikan akan menggugat lagi mereka perdatanya sampai kolor-kolornya kalau perlu. Amin. Amin. Iya makanya gitu kita tuh sekarang mau naikin lagi itu, maksudnya gini loh, maksudnya ya Agus sendiri kan tidak pernah ada niat untuk menghukum siapapun. Yang Agus cari itu hanya
keadilan. Nah, jadi kalau misalnya pihak sana ingin menemui Agus juga, Agus tangan terbuka kok ya, Gus. Bener, betul. Iyalah, cuman dengan bukan hanya semata-mata uang tapi soal nama baik Agus. Silakan buat mereka berempat yang selama ini gara-gara mereka itu Agus dihujat, silakan ngajukan klarifikasi di media. Iya dong. Iya. Permintaan maaf secara Sekarang- publik. Betul. Terus dia mereka kayak Bang Densu, dia kan anti hujat tuh. Sekarang dia banyak maksudnya kayak podcast membela-bela orang yang dihujat gitu. Tapi dia membiarkan kayak Agus ini dihujat. Maksudnya kayak Betul. ini aja lah gitu, nggak peduli sedikit pun Hujat itu dia. uangnya diambil, bilangnya Agus pembohong, Agus dihujat habis-habisan. Kan keadaan Agus ini kan emang Agus ini kan orang sakit gitu kan. Seharusnya dia mikir lagi, tahu kan udah nggak bisa ngelihat lagi, masa lah dia tega uangnya udah diambil, terus Agus dibilang pembohong, penggiringan publik, tapi dia tega gitu. Agus kira dia orang baik gitu, sama maksudnya kayak dulu dia bilang siapa yang makan uang Agus, Bang Denny Sikat katanya, bang Denny Hajar katanya, nggak ada satupun yang bisa menghabiskan uangnya Agus katanya. Nah Oke, sekarang tahan sampai situ. kan dia Gus. sendiri yang melakukan itu semuanya gitu. Nah, tahan Bukan sampai Bang situ Agus ya. masalah uangnya gitu, tapi nama dari keluarga Bang Agus, dari mulai yang si Teteh ini ya, Teteh ini, Bang Denny Sumargo ini, keempat orang ini lah, Gary, terus PB ini cukup lah perbuatannya itu sama Bang Agus. Kenapa Bang Agus bisa laporan ke polisi? Karena Bang Agus pengen keadilan buat Bang Agus, bukan masalah uangnya yang Bang Agus lihat, tapi keadilan. Ada nggak keadilan buat Bang Agus? Itu yang Bang Agus saat itu Bang Agus pikir. Nah, setelah Bang Agus laporkan, kan waktu itu ke Kemensos, udah ke Kemensos, katanya mau didamaikan, tapi itu nggak ada. Laporannya itu udah Bang Agus cabut semuanya, dari mulai Bang Densu, Teteh, semua udah dicabut. Tapi mereka ternyata nggak nyabut yang punyanya Bang Densu. Tuh. Maksud Agus tuh, kalau uangnya pun udah diambil, kenapa nama baik Bang Agus juga dihancurkan nama mereka? Bang Agus ini kan buta, mereka anti katanya hujatan. Saking kan dia hujat sedikit aja, langsung netizen aja dibilang kata binatang, kata anjing gitu aja. Kalian bangga. Saking kan Bang Agus pernah nggak bilang kalian kata-kata yang kayak gitu? Itu aja sih. Terus gini ya, Densu mengatakan pada Agus, kalau mereka habiskan uang Agus, Bang Densu yang hajar. Itu kata Densu ya. Faktanya, amanah yang diberikan orang terhadap Agus melalui Super Thanks, itu dimakan sama dia kok. Iya benar. Karena di situ tulisannya jelas, titip buat Agus. Titip buat Agus, semoga Agus bla 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 bla. Tapi memberinya lewat Super Thanks. Ada fitur tuh di YouTube ya. Seperti gift lah, kalau kita di TikTok itu seperti kasih gift. Itu jelas. Karena dititip buat Agus. Beda kalau nggak ditulis ya. Berarti kan ngasih buat konten kreatornya. Tapi kalau ditulis, semoga buat Agus. Semoga bermanfaat buat Agus. Semoga bisa membantu Agus. Berarti itu titipan buat Agus. Kalau nggak disampaikan, berarti dimakan dong sama dia. Boro-boro dia mau ngeganti uang yang lain. Yang itu aja dia nggak amanah juga. Iya, tadi ada namanya nih Kiara Mahera 57, affiliate fashion. Kok nyuruh orang cebok sih, berjilbab tapi typingnya Ini cebok mukanya sana. nih. Jelas. Iya. Nih ya. Ini kan. Nyuruh orang cebok sana tapi fotonya begitu, ya. Filternya begitu tebal amat, Minimal Neng. kalau muka udah nggak bagus tuh jempol yang bagus ngono loh. Jangan tebal-tebal Iya. amat filter, Neng. Iya, filter itu berapa kali filter itu? 17 kali filter. 10 kilometer ke bawah itu. Matanya kayak Neng, Neng. narkoboy. Neng. Matanya tuh Neng. Ya iya, gue nyuruh Minimal muka ya, lu Neng. dicebokin. Masa lu nyuruh Minimal, gue cebok? Neng. Neng, Iya. sebelum nyuruh orang cebok, cebokin dulu mukanya, Neng. Iya, Kayaknya gitu, tayu semua tuh. Neng. itu
mukanya kalau kenapa tuh kena bau mentah ya, Neng? Enggak masalah itu. Ini masalahnya udah pakai filter begini juga tapi tetap Iya, masih Neng. Allah Oh, yang aku punya itu ini, yang ini si toko serba bully ini. Oh itu toko serba guli. Mamanya sama anaknya gitu loh. Ya Jadi Allah. aduh. anaknya ini adalah Punya nanti anak masih ngebully orang. mamanya kan tukang bully tuh. Nah, nanti salah-salah nanti anaknya bisa jadi buta juga nih karena mamanya tuh membuli orang buta. Iya. Ya, ngata-ngatain orang, baik-baik. Baik-baik, balik ke lu. Ya, Neng Kiara. Emang enak, Neng Kiara, emang enak. Nah, kan? Emang enak. Anaknya juga kalau buta gimana ya kira-kira nanti nangis guling-guling nggak tuh ya mamanya ya si Toko. Nyuruh orang cebok, mukanya belum dicebokin. Gimana sih? Neng. Ya, Neng ya. Aduh. Kok berubah-berubah sih muka lu, Neng? Aduh, ya Begini, Allah. tadi begitu. Gimana tuh, Neng? Kayak Neng. Makanya ya. Udah urusin aja dagangan lu itu, ntar takut gak laku. Iya, emang kalau ngebully-bully orang itu Gua ya. kasih tahu Bancus, bentar dia kepedean nih. Nih ya. Untuk nama Kiara Mahera, nah nama lo ribet. Nih. Kalau lu bilang biasa aja, alhamdulillah banyak yang follow katanya. Lu lihat ya, lu followers lu beli, gue jamin lu beli karena apa? Followers lu 6.000 tapi yang like cuma 20, 15. itu bukan followers murni, malu. Gaya-gaya lu, gue tahu. Gua tahu lu nge-brand. Yang ngatain model-model begini lagi ya. Gue tahu lu nge-branding diri lu tuh seolah-olah kan karena lu kan jualan. Lu seolah-olah followers lu banyak gitu kan. Maksud lu begitu kan kayak Kiara kan. Cuma faktanya video lu tuh yang like cuma 20, 15. Gembel. Cuma 5 lagi tuh Bang di foto itu Bang. Ini beda lagi, ini si Toko. Ini tuh si Toko. Oh beda lagi. Si Toko ini yang nanti anaknya buta gitu karena dia suka menghina orang buta. Oh, kasihan ya. Dibully, nanti anaknya dibully juga. Enak gak direndahin? Enak gak? Enak gak? Kasihan. Jangan saling merendahkan gimana? Jangan ngajarin kita. Yang duluan siapa? Jahatin Bang Agus loh, Enak gak dibales? Agus nggak bisa ngelawan, kita yang lawan. Benar. Ini yang melawan. Ya. Makanya typing yang benar. Typing yang benar. Gak mau digituin, ngerendahin orang nomor 1. Iya. Kiara. Ayo coba tapping, menghujat lagi, coba tapping. Ayo, mau di sepil yang mana lagi ayo? Ini kenapa yang multi ke Agus ini anak bocil-bocil ya? Janganlah, ntar kena PL kalau bocil. Ini ada yang mau naik Heru Prianto sama Kaji Doari. Nggak ada. Mas Heru mau naik, Mas Heru Prianto. Mau kita naikin nggak nih? Bebas. Oke, kita coba naikin ya, minta naik ya. Kalau udah ngumpul gini mode aman. Aman Kak. Kayak ini aja, kayak flashback ke masa lalu aja kita. Dika, lu Tangkap PB. Tangkap bentar, PB. buat Dika. Halo, aku Dika ya, gua. Betit Bang. Betty. Lu udah gua bilang Betit, jangan Bang. ngebully, lu gua ngebully lagi, lu bully orang lagi, Dik. Lu kenal lagi lu sama gua bully lu. Betit dia Bang. Lu kan Bilang memang Mas perang Agus sama sebut, kita. Mas Agus sebut Betit cepetan Mas Agus. Ayo Bang Agus, bilang Betit Bang Sebut Agus. Betit bilang. Betit. Nah, tuh, ngapain sama Betit? Malu sama Agus udah punya istri, dia mah normal. Dia masih mangkal Bang. Iya. Sorry. Tahu nggak komennya? Kan dibilang Satria boti. tidak ngebully Agus ya guys. Satria tidak ngebully Parah Agus. banget menurut mereka.
Satria juga difabel, tidak bully Agus. Oke, mohon maaf Satria, mohon maaf ya Satria. Satria aman. Satria aman. Ini siapa? Astaga Tuhan. Ini Neng Yesua, Yesua hidup Pak Brian. Ih, mukanya kok jelek kali, hitam kecil. Ya Allah, itu jambu air nempel tuh. Kecil. Jambu air. Aduh, Neng Yesua. Aduh, waduh. Ada yang namanya mertua galak, buset. Det, jangan hilang lu, Det. Jangan, Det. Nih, Apa tuh? bentar. Neng Yesua itu. Astagfirullah. Nih nempel. Astagfirullah. Pas banget lagi gue lagi makan jambu air. Bang, Nih, mirip bang. iya kan? Mirip nggak? Mirip. Iya mirip bang. Jadi hidungnya nempel gini nih. Anjir udah kayak flashback aja kita nih udah kelakuan. Ngeladenin manusia-manusia biadab kayak modelan si Kiera ini udah hatam kita. Dika mau coba-coba juga Dik. Gak berani lagi dia tapping. Ya macam-macam jempol kalian di spill di sini. Lu jangan konyol Dika, lu dibaik-baikin lu malah Ngelunjak. hujat lu, ngelunjak lu. Ya gimana tadi kita lanjut tadi Bang RPMN menjelaskan, Bang User Blind menjelaskan tadi. Udah sampai mana tadi? Ya artinya apa yang selama ini terjadi pada Mas Agus ya, walaupun prosesnya tuh ya kita juga nggak pengen sebenarnya prosesnya selama ini ya, tapi namanya prosedur hukum kita tetap harus ikutin. Mas Agus juga tetap harus bersabar, tapi hikmah di balik itu kan akhirnya ditunjukin nih orang-orang yang dulu zolim sama Agus tuh, ya kan? Nah contohnya si PB ini orang ya, ini yang membuat kisruh. Kalau nggak ada dia yang bawa-bawa nama donatur, itu nggak akan ribet kayak gini. Iya nih, mertua galak. Kasihan. Sama aku juga. Idein yang itu kak, yang Bang Raffi kak. Ini the best Bang Det, ini the best. Ada kata-katanya soalnya, bisa nggak sih gini nih? Oke, siap. Iya, kata-katanya hilang. Oh, kata-katanya kok bisa hilang. Aduh. Jangan yang jelek kek, semua lu jelek. Emang ada yang cakep? Emang ada yang cakep? Astagfirullah. Mertua galak, gua kasih tahu, lu minimal kalau ngehujat orang, ngatain orang, lu perbaiki dulu itu komuk dulu. Komuk. Anjir. Komuk lu Kobra udah nggak atau nggak kobra, komuk berantakan, kobra. Tuh kan. Kadi tengap, komuk lau. Apa tuh? Ya Allah, gak ada yang bagus dari tadi. Kadi tengap, komuk lau. Itu nggak enak. tiap hari Agus Lab tuh kayak gitu Kak Ica. Nggak enak muka lu. Oh ada, kita harus behave guys. Ada Dokter Andreas. Aduh, suatu kehormatan ini. Besar Dokter Andreas. Kita normal nih. Suatu kehormatan nih buat Dokter Andreas ini, luar biasa ini. Bang Agus, kita kedatangan Dokter Andreas ini. Apa kabar Bang Agus? Alhamdulillah Halo, sehat. Dokter Andreas. Salam kenal Bang Agus. Salam kenal kembali Dokter Gimana Andreas. kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Kencus girang banget kan Cus. Foto siapa lagi? Bahas apa nih? Dok, ini bukan Nggak ada, bully dok. Bahas itu tadi. Ayo kita berhenti dulu biar Dokter Andreas ngomong Muncungnya dulu, guys. kayak udah biasa ini. Udah biasa nyepong ini kayaknya muncungnya. Nyepong ya. Galak. Anjir. Aduh, ini Kompak Dokter pembuli Andreas nih, nih, Dok. loh. Kita jangan merendahkan ini loh. Kita jangan ini loh. Ada Dokter Andreas. Ada Dokter Andreas. Kita harus ini. Nggak boleh. Kita kembali harus kembali cool. Dokter Andreas juga kalau dia dibully orang dia pasti balas bully. Apalagi Ya, Agus ya. tapi kan nggak sebarbar Bisa kita bebas, nggak maksudnya. apa-apa. Oh, aku barbar.
kalau dipancing barbar juga aku. Jangan. Nah, ini Enggak, keren dong. Janganlah dok. enggak peduli aku punya profesi aku. Jangan. Mantap Pak dokter. Mantap. Dokter Enggak. tahu kan Mana kasusnya mertua Agus dulu? galak kok hilang? Ayo Setting Bandit, dong, Bandit, mertua udah dulu galak. Bandit. Nih dokter Andres biar kenal sama Mas Agus. Nah, ini kita lagi silakan Dokter Andres, ada yang mau ditanya apa nih? Dokter Andres ada yang mau ditanya apa? Aku penasaran sebenarnya di kasus Agus ya. Dengar-dengar kan belum kelar ya, belum clear ya, Iya belum. belum ya. Nah, Bentar dulu. kemarin tuh sempet sih nggak sengaja ngelihat Teknopi di PMJ Heeh. karena berbarengan dengan laporannya Dr. Reza kan kemarin. Nah, jadi waktu kita ke PMJ ada Teknovi. Infonya sih kemarin dia panggilan ya untuk klarifikasi kalau nggak salah ya, BAW ya. Iya. Tapi lepas dari situ kita kan nggak tahu tuh yang seperti apa Saya- kan. Matikan talkback. Nggak kedengar. Jadi ya Anaknya kemana? HP-nya di belum sini. ini sih Oh, masih pengen tahu sebenarnya faktanya seperti apa, walaupun di Komal kita udah pernah bahas ya kemarin ya. Nyalain lagi. Ada Udah nggak usah. ini ya. ribut banget. Cuman kita lihat di dalam sosial media kan pro dan kontra, Matikan tapi kontranya itu lebih banyak ke si Agusnya ya. Heeh. Udah kok. Nah, itu jadi ininya sih apa sih, faktor lakinya Kak Agus ini kan ya karena mungkin followers atau lainnya lah ya, melawan di sosial media ini kan sebenarnya melawannya itu kan dari followers ya. Kalau kita memang followersnya sedikit ya gimana pun nggak bisa menang ya gitu ya, gitu. Tapi balik lagi, kalau konstruksi hukumnya benar dan bagus, aku rasa harus dikejar ya untuk mendapatkan keadilan sih. Betul. Gitu sih. Jadi berawalnya itu kan sebenarnya semua itu sebenarnya berawalnya baik-baik dok. Berawalnya itu semua baik-baik. Ada orang ya si NP ini, si Teteh itu, Teknopi itu, yang memang ingin mengontenkan Mas Agus gitu kan. Artinya niatnya benar, niatnya bagus aja sih, pengen ngebantu, bla 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 bla. Dia juga mendapat keuntungan dari konten gitu ya. It's okay, di awal itu masih normal lah, kita katakan masih normal. Nah, semua itu berubah ketika ada sumbangan yang nilainya fantastis. Ada angka 1,5 miliar tuh di situ. Dan itu yang awalnya baik-baik aja, begitu ada nominal sebesar itu semua tiba-tiba berubah. Ada orang yang merasa ini peran gua. Kalau nggak ada gua lu nggak bakal dapat segitu gitu. Lalu kemudian ingin mengontrol penggunaan uang tersebut. Aku rasa Nah sih kemudian bukan mulai mengontrol memframing ya. tuh. Aku rasa sih bukan mengontrol kalau kayak gitu kasusnya. Itu lebih ke lebih ingin menguasai. Iya, awalnya kan dikontrol dulu dong. Gini. Kalau mengontrol itu mungkin alibi ya, menurut gue. Hanya sebagai ucapan, perkataan, ya inilah. Tapi kan kenyataannya kan bukan mengontrol, tapi menguasai. Begitu sih. Karena begini, memang untuk kasus-kasus yang seperti ini ya, itu banyak terjadi. Sebenarnya bukan kasus Agus aja, banyak sekali yang meminta donasi dan mengontenkan, banyak sekali loh. Orang mainan pun banyak loh konten-konten yang seperti itu. Sorry aja ya, bukan mau merendahkan seseorang. Hati-hati, ini jadi pelajaran banget nih buat kita semua. Hati-hati terhadap orang yang memberikan konten sosial. Itu hati-hati banget loh. Karena itu pasti ada kepentingan di dalamnya. Dan tidak mungkin itu ada transparan. Itu hal yang tidak mungkin. Apalagi dengan nilai yang fantastis ya ketika didapat seperti itu. Menurut aku sih begitu. Banyak loh di Medan ini ada juga kreator mengontenkan
ODGJ di jalanan, rambut dibotakin, dibersihin, apa segala macam, kemudian mendapatkan sumbangan. Aku rasa itu harus lebih berhati-hati. Bukan semuanya seperti itu gitu. Tapi konten ini, sosial media ini, itu yang dilihat, yang diperlihatkan itu adalah hal-hal yang bagaimana manusia-manusia atau netizen-netizen yang pengguna sosial media ini, konsumen sosial media ini, agar ya hatinya teriris, mengajak nuraninya untuk berperan gitulah ya, untuk yaudah aku kasih sekian. Sekarang sebenarnya itu banyak sekali teman-teman aku banyak di medan seperti itu ya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya di belakang itu nggak seperti itu gitu loh. Jadi harus hati-hati. Kalaupun eh, itu ada ininya loh, ada wadahnya loh. Misalnya contoh ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah atau lain sebagainya lah, yang kita bilang yang butuh pertolongan kemanusiaan atau pertolongan sosial untuk orang tersebut gitu. Itu ada loh wadah-wadahnya itu. Misalnya ya kita ke yayasan atau ke apa sih namanya, volunteer ya, gitu-gitulah ya, yang benar-benar berlisensi, dan lisensinya itu benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi jangan mau masyarakat ini dibodohin atau dibutahkan dengan konten-konten yang seperti itu sebenarnya. Nah, itu kan yang sebenarnya nih ya. Tapi lepas dari itu, ini kan sudah terjadi, dan mau tidak mau kalau kita lihat ya kayak konten-konten yang seperti Teh Novi dengan Mas Agus kan, Mas Agus sendiri kan sudah tahu ya, itu bahasanya kebutuhannya konten agar untuk Benar. mendapatkan sesuatu gitu. Tapi ya itu jadi pelajaran bagi Mas Agus gitu. Iya, makanya kan kita Cuman tadi kan mencoba menggambarkan kondisi umumnya pada saat itu ya, bahwasanya kejadian itu secara umum, gambaran umum itu seperti itu. Nah, ketika menjadi sebuah masalah, maka terkuaklah semuanya. Nah, ketika sudah terkuak seperti yang dokter bilang tadi, memang ini bisnis. Ini bisnis. Iya, betul, Nah, makanya Agus ini, ya dia ini korban, bukan hanya sekedar korban. Dia ini sebenarnya dieksploitasi. Apa yang terjadi pada Agus secara pribadi itu musibah. Tapi ada orang lain yang memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan. Makanya Agus ini mengalami dieksploitasi. Kenapa aku bilang dia mengalami eksploitasi? Dia nggak mendapatkan seperti yang seharusnya dia dapatkan. Contoh, penggalangan dan donasi yayasan yang dipunyai Novi, ini fakta ya. Ini keterangan mantan ketua yayasannya di yayasan yang dimiliki oleh Novi itu. Pengumpulan dana pada saat itu untuk Agus itu totalnya 96 juta yang dilakukan oleh yayasan ya. Tapi yang diterima oleh Agus, yang diberikan itu hanya 27,5 juta. Itu keterangannya Gary tuh, mantan ketua yayasan. Itu Alasannya fakta. Ya nggak ada alasan, kan memang hanya diberikan segitu dan itu terungkap. nah dari Agusnya maksudnya diberikan segitu, itu memang diterima gitu. Iya, diberikan sama Iya. Agus, ini Gus ada bantuan, bla 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 Bantuan. bla 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 gitu. Ya udah, Agus sebagai orang yang dibantu ya menerima dong, tanpa Oke. Agus harus bertanya totalnya berapa teh, itu nggak mungkin Iya, kan. benar. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika terjadi masalah, terbongkar. Dan sekarang kita tahu, dan itu fakta. Mm. Nah, lalu kemudian, yang katanya yayasan ini, si Teh Novi ini, dalam bukan penggalangan ya, dalam acara yang dilakukan oleh Denny Sumargo, itu murni inisiatif Denny Sumargo. Novi hanya mengenalkan pada saat itu kepada Denny Sumargo, khusus untuk meng-up kasus yang menimpa Bang Agus.
mengenai penyiraman matanya dengan air keras, Oke. ya kan? Nah, tapi pada saat berjalannya podcast, Denny Sumargo merasa Agus ini perlu dibantu, makanya dia mengumumkan, dia yang announce buat teman-teman, barang siapa yang ingin membantu meringankan beban hidup Mas Agus. Di situ nggak ada bahasa pengobatan ya. Iya. Lalu di framing sama Novi ini bahwa itu uang untuk pengobatan. Lalu dia mengontrol, dia berupaya untuk mengontrol dulu pertamanya, Dok. Kita paham, ingin menguasai itu paham, kita ngerti. Cuman pada saat itu dia kan hanya ingin mengontrol dengan alasan bahwa ini adalah amanah dari donatur, katanya gitu ya. Padahal dia nggak ada urusannya di situ. Itu adalah inisiatifnya Denny Sumargo. Dan itu bukan donasi, itu sumbangan. Nggak ada paksaan di situ, nggak ada nilai yang ditentukan harus sekian, nggak ada juga. Artinya kalau udah bahasanya membantu meringankan beban hidupnya Mas Agus, ya apapun itu akan dilakukan kan. Bahasa Mas Agus bebas menggunakan uang tersebut untuk apa aja, yang penting meringankan beban hidupnya. Karena nggak ada keharusan untuk ini harus untuk ini ya, harus untuk A, untuk B, itu nggak ada. Iya. Nah, berangkat dari situlah kemudian kisruh. Kemudian hadirlah orang. Ini kan awalnya cuma bertiga nih. Antara Bang Agus, Densu, sama si NP. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam pusaran itu dan ingin mengambil peran. Ya ini si PB. Dan dia memposisikan dirinya adalah kuasa hukum donatur. Betul. Nah sementara ya, Oke. iya dia selalu mengatasnamakan bahwa dia adalah kuasanya donatur, bahwa donatur itu nggak mau uang itu diberikan kepada Mas Agus dengan alasan Bang Agus tidak amanah, tidak menjalankan pengobatan secara proper, bla 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 bla. Nah ternyata lagi ya, ini fakta lagi nih, Agus itu pernah memberi kuasa terhadap Bapak almarhum Alvin Lim ya pada waktu itu. Ya. Jadi Alvin Lim itu kuasanya Mas Agus Salim. Pada saat itu announce, mengumumkan siapapun yang pernah menyumbang Mas Agus, ya, berapapun nominalnya, siapapun orangnya yang tidak ikhlas, tidak rela dan tidak mau dan ingin mengambil uangnya kembali, silahkan datang ke kantor hukumnya Alvin Lim. Bawa bukti transfernya, bawa KTP-nya, akan dibayar cash pada saat itu juga. Lagi-lagi faktanya tidak ada satupun donatur yang mencairkan uang tersebut. Artinya apa? Semua orang udah ikhlas sebenarnya. Uang itu dipergunakan dan diperuntukkan untuk Mas Agus. Persyaratannya sederhana kok, tunjukkan bukti transfer, mana KTP-nya, udah dikembalikan duitnya. Alvin Lim sudah announce tuh. Di beberapa kali, di beberapa media bahkan. Sorry Mr. Blind. Sebenarnya ini kan ada Mas Agus nih. Nah, Yes. mulainya kisru itu diakibatkan karena apa? Karena, ini framing- aku jawab aja ya. framingan dari Nggak apa-apa biar. Karena gini, dia Novi itu minta print out berapa duit yang masuk. Itu dia gini. Itu transfernya kemana? Ke rekeningnya Mas Agus. Oke. Dari donatur, dari penyumbang langsung ke Mas Agus. Oke. Kenapa nggak ke yayasan? Ya karena bukan dia yang galang, inisiatifnya kan dari Densu. Oke. Nah, setelah dana itu masuk semuanya ke Mas Agus. Betul. Nah, setelah itu kisruhnya di mana? Saat dia meminta print out, itu apa yang terjadi gitu? Diberikanlah sama Bang Agus pada waktu itu. Nilainya berapa Gus? Yang pertama Gus? 500 ya? Iya, 500 juta. Aku lupa. Karena kan waktu itu 500 lagi juta berjalan pertama. terus kan. Nah, habis itu malamnya itu Agus bilang lagi, telepon dia, "Teh, udah 1,3 miliar," aku bilang gitu. Nah, habis itu
malamnya lagi dia naikin, bilangnya kita pembohong lah, namanya Nah, orang itu di nyumbang pembohong ya. kan nggak langsung ini kan, ya paginya tuh 500 kan, terus naik, terus malam itu Agus telepon dia, teh udah segini, nah di framing Agus pembohong, katanya pembohong di publik itu tuh. Nah dari situlah para netizen Netizen itu itu kayak menghujat Agus. ini semua tuh tergiring menghujat Agus dari situlah. Terus katanya istri Agus tuh sombong, dia bawa istri Agus langsung bilangnya, terus Sorry, bilangnya itu bohong. uangnya. Bohongnya itu di mana gitu? Titik bohongnya perkataan itu di Ya mana? itu dibilangnya bohongnya Agus tuh gara-gara masalah ditanyain, katanya ditanyain tadi 500 katanya tiba-tiba naik. 500 juta, tiba-tiba udah malamnya ngomong 1,3 lah. Ya iyalah, namanya juga berjalan itunya terus, apa namanya itu kan kenceng banget itu. Orang yang nyumbang itu kan kenceng banget. Nah malam tuh aku telepon, udah sekian teh, dibilangnya pembohong, mendingan aku nggak usah nelpon waktu itu kan, jujur kita salah. Ternyata jujur itu nggak ini juga sama dia gitu, malah kita jujur dibilang pembohong sama dia. Nah habis itu dia cari-cari kesalahan kita, katanya bagi-bagi uang itu buat poya-poya buat keluarga Agus, itu nggak Beli terbukti emas. semua. Beli emas, beli HP, Beli handphone baru. itu nggak terbukti semua. Beli HP baru, tidak ada terbukti semua yang apa yang diomongin sama dia. Nah yang itu tuh cuman yang terpakai itu 96 juta apa 95 juta itu. Nah itu yang terpakai sama Wawa doang. Itu pun kita bilang loh sama dia, Agus bilang loh, aku bilang teh kan dia nggak ada yang waktu yang dicek tuh ke rumah dia kan, ini transfer ke istrinya Agus 2,5, ke kakak 50. Yang Wawa itu dia nggak nyebutin, nggak tahu memang dia buat cari gara-gara, nggak tahu. Agus yang bilang sama dia, masa dia nggak segitu banyaknya, yang itu doang yang di ininya, saking kan yang 90 juta tuh dilewatin. Agus ngomong sama dia, teh, aku bilang gitu, maaf teh, ini uangnya Agus pakai ya teh, buat kan kata teteh ini buat kehidupan, dari Bang Densu katanya ini buat kehidupan Agus. Aku bilang gitu, wah dia marah-marah, ini buat ini teh buat bantu Wawa 96 juta. Udah, kamu kok gak gini-gini, langsung ngamuk dia di situ, ngamuk dia. Kenapa? Padahal kan aku jujur ngomong sama dia, kan dia sendiri yang bilang kenapa nggak dibeliin mobil aja, uangnya biar nggak ini mau maksudnya kayak naik Grab gitu, beliin mobil aja, beliin rumah atau kos-kosan. Malah Agus buat nolong orang, maksudnya tempat Agus tinggal, itu dijadikan masalah. Gimana aku beli mobil, padahal disuruh beli mobil loh sama dia, beliin kontrak-kontrakan Mas buat Agus. biaya penghidupan. Bentar Mas Agus ya, izin. Itu harus digarisbawahi teman-teman ya. Sama termasuk Dr. Andreas. Jadi intinya uang itu Agus pergunakan untuk membayar rumahnya Wawa. Oke, karena memang Agus tahunya waktu itu untuk keperluan membayar rumahnya Wawa yang sudah ada panggilan bank waktu itu, kurang lebih gitu ya Mas Agus ya. Nah, kalau rumah itu disita Dr. Andreas, jadi Agus mau tinggal di mana? Sedangkan Wawa adalah orang yang menolong Agus pertama kali. Wawa tuh yang ngurusin Agus, yang menenangkan Agus, sampai Ngantar ke rumah sakit. menemani ke rumah sakit, sampai akhirnya Agus dibuatkan BPJS sebelum ketemu Novi tuh. Itu adalah Wawa yang nemenin. Jadi wajarlah yang namanya saudara, orang yang membantu, bahkan Agus tinggal di situ. Ketika saudaranya kesusahan, Agus meminjamkan uang itu kepada saudaranya. Nggak salah. Karena memang untuk kehidupan Agus. Sekarang kalau rumah itu disita, pertanyaannya sederhana. Agus mau tinggal di mana? Yang ngurusin siapa? Nah, gitu. Lanjut Mas. Lihat begini mah ada ungkapan apabila Iya. salah. Nah, dari situ tuh Apabila aku dihujat. Apabila salah terus tuh. barang-barang jadi benar. Dan apabila benar sendirian jadi salah. Mungkin seperti itu saya lihat. Ya betul. Karena framingnya banyak waktu itu yang menghajar Agus. Banyak. Terus Follower katanya, Gini, setelah Ini itu di aku tuh sini. rasa ada yang ketinggalan satu. Apa? habis tuh Ada ketinggalan satu. Jadi gini, ini kan Pak Dokter, ini kan Nopi itu kan yayasan. Jadi dia tuh ceritanya bantu Agus untuk carikan donasi spesial untuk pengobatan mata. Nah itulah Nopi itu hadir di awal. Lalu Agus Nopi ini
Agus ini ikut ke podcastnya si Denny Sumargo. Tujuannya, ini tujuannya ya, bukan untuk donasi, bukan. Itu buktinya ada. Buktinya dari pernyataan Denny Sumargo sendiri. Lalu di dalam podcast itu juga jelas gitu bahwa Denny Sumargo orang baik yang berinisiasi untuk mencarikan dana bagi Agus, sumbangan. Nah itu, dan itu terverifikasi A1 dari Sumargo langsung, bahwa Sumargo mengatakan Nopi itu bawa Agus ke tempat saya bukan untuk mencari donasi ya, tapi untuk meng-up kasus Agus ini supaya viral lagi, karena waktu itu masih ada satu buronan yang belum ketangkap. Itulah Agus itu datang ke sana tujuannya untuk itu. Nah, di podcast itu sepanjang di akhir video si Denny Sumargo dia tiba-tiba menginisiasikan meminta sumbangan ke masyarakat, ke penonton untuk membantu meringankan Agus ini. Dan itu juga sudah disampaikan Denny Sumargo ke publik, alasan itu klarifikasi itu. Jadi tidak benar kalau Nopi ini membawa Agus ke sana, dokter, untuk mencari donatur. Nah itu. Nah, jadi gini, yang menjadi ribut masalah ini adalah karena Nopi tiba-tiba dia mengklaim itu uang donatur pengobatan mata, uang donasi pengobatan mata. Tiba-tiba, padahal pemilik podcast sudah jelas dia bilang itu untuk membantu meringankan Agus. Di tanggal 24 September, nomor rekeningnya ada di deskripsi, nomor Agus, yang ingin menyumbang silakan langsung menyumbang. Nah, itu akad dalam tanda kutip ya, tujuan kepentingan uang itu, bukan untuk pengobatan mata. Nah, Nopi ini bikin ribut, bikin rusuh, tiba-tiba dia klaim, ini uang pengobatan mata. Saya harus bertanggungjawabkan, ini terkait kredibilitas nama baik saya. Kalau saya harus jaga donatur-donatur saya, itu bahasanya. Lucu kan? Nah, di situ dok yang bikin ribut. Lalu sedikit lagi. Lalu untuk framing lanjutannya, itu framing awal ya, itu framing pertama kali dan terparah. Lalu untuk membumbui, ditambah lagi bumbu, Agus ini menyalahgunakan uang donasi pengobatan mata itu untuk bukan kepentingan pengobatan mata. Makin marahlah masyarakat Indonesia sama Agus. Itu aja dok, simple masalahnya. Oke. Yang di awal itu. Nah, gini, kita kan terbiasa untuk mengikuti nih ya, mengikuti apa yang di framing lah karena kan kita percaya ya, ketika framing itu adalah tidak benar, pasti walaupun kita mengikuti atau kita mengikutinya dari framing itu, pasti nanti ada stagnasi, dia tidak bisa menjelaskan itu, kan begitu ya. Itulah sifat dari framing ya. Kita ikutin dan sampai akhirnya dia akan stagnan, tidak bisa menjawab. Sama yang seperti kasus MM, dia mau bilang apapun, pengakuannya apapun, ketika ada stagnasi, ketika kita tanyakan lanjutan pertanyaannya, kan begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya untuk di kasusnya Mas Agus, ketika dia bilang itu untuk pengobatan mata, apa yang sudah dilakukan Nopi? Nggak ada. Bentar nih karena typing berulang-ulang ya. Untuk siapa? Untuk Asni Rashid ya. Gua katakan tadi Bang Deddy sudah pastikan bahwa penginformasian yang dilakukan oleh Denny Sumargo untuk menyumbang Agus itu adalah untuk biaya atau meringankan beban kehidupan Agus. Itu jelas di podcastnya dia. Denny Sumargo ngomong gitu. Diperkuat lagi dan bisa gue buktikan, gue jamin ya, ini gue yang menjamin nih, Raffi menjamin kalau uang itu untuk mengurangi beban kehidupan Agus berdasarkan mutasi rekening dari masyarakat. Di situ dituliskan di notes, semoga ini dapat membantu kehidupan Mas Agus, semoga ini berguna untuk hidup Mas Agus, meringankan beban Mas Agus, meringankan beban Mas Agus. Jadi ini bukan faktornya, bukan hanya semata-mata untuk mata, tapi untuk kehidupan Mas Agus. Nah, dokter lihat sendiri kan, si Asni Rashid bilang ini untuk pengobatan mata.
berarti benar kan yang aku sampaikan, memang framing yang diputarbalikkan fakta pada saat itu adalah seperti yang Asni Rashid sampaikan untuk pengobatan mata, padahal bukti A1-nya ya itu ada di podcastnya Densu, karena di podcast itu Densu minta uang ke masyarakat, menyarankan ke masyarakat menyumbang. Harusnya Asni Rashid nonton podcast itu lalu lihat di situ uangnya untuk apa. Apakah betul untuk pengobatan mata seperti yang Asni Rashid sampaikan? Yang pastinya Asni Rashid ini tahunya dari mulutnya si Nopi, ini udah pasti karena Nopi yang ngomong itu, gitu loh. Nah, coba silakan tonton di situ. Apakah betul untuk pengobatan mata atau ini untuk membantu meringankan Agus? Nah, sebenarnya Bang Rapi ini sudah membuktikan, ya, dia ini adalah lawyernya Agus, punya akses untuk mengecek mutasi rekening dari para penyumbang, di mana catatan-catatan yang didapatkan dari yang tukang transfer itu seperti yang dia jelaskan tadi, tidak ada spesifik untuk pengobatan mata, dan itu fakta. Nah itu Dok, ini yang bikin ribut di Indonesia nih contoh nih kayak gini. Akhirnya selain ditambah lagi bumbu yang tadi itu untuk warisan, padahal Agus ini sebenarnya dia ini sudah tepat langkahnya. Dia tahu uang ini untuk kepentingan hidup dia, lalu dia gunakan untuk kepentingan dia yang menurut kita pun juga nggak salah. Itu untuk membantu saudaranya yang dari sejak awal pertama kali membantu dia. Tapi terakhir aku ngomongnya, karena sudah terlanjur framing pengobatan mata itu digaungkan di mana-mana, ya, di mana-mana, dan dibumbu lagi uang pengobatan mata dipakai untuk bagi-bagi warisan dan segala macam, untuk beli HP, beli emas. Makin memuncaklah emosi Asni dan pendukung-pendukung pemujanya si Nopi ini se-Indonesia dan bahkan luar negeri. Ya. Ini yang terjadi sama Agus, dimatikan dia punya karakter, dibunuh karakternya, padahal asli murni Agus ini sumbangan untuk meringankan. Itu yang betul. Gini ya. Sebentar dulu teman-teman, sebentar dulu. Ini ada Kak Riana nih, belum ada narasi. Tadi udah kita naikkan, tadi minta naik. Mungkin Kak Riana ada ini dulu biar gantian kita ya teman-teman. Kak Riana, kira-kira ada ini nggak yang mau ditanyakan mungkin Kak Agus? Kak Riana? Kak, aku biar nggak lupa. Dokter Andreas nih biar nggak gantung. Oke. Ya udah kita turunin dulu ya Kak Riana, nanti kalau mau itu naik lagi. Silakan dokter. Gini, balik lagi. Kita harus coba mengikuti dulu biar tahu nih di mana stagnasinya kasus ini gitu. Ketika memang ada framing, kita percaya ada pertanyaan lanjutan, dia tidak akan bisa menjawab itu dengan argumen apapun kalau memang ini adalah pure murni framing yang dibuat-buat seperti itu ya. Itu poin sebenarnya. Nah sekarang pertanyaan, kalau yang di tapping ini coba ini aja ya, nggak usah terlalu ribut. Kalau memang kalian salah satu donaturnya, langsung aja di DM. Ini nih, saya mentransfer kemarin. Ya kalau nggak ikhlas minta aja, nah, gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Jangan mengikutin konten yang nggak bener gitu loh. Makanya kita di sini kita cari nih gimana dan seperti apa. Kan seperti itu, simpel ya. Nah jadi pertanyaannya saya tadi, ketika Teknovi mengatakan itu untuk pengobatan mata, apa yang sudah dilakukan Teknovi terhadap Agus? Gak ada. Tidak ada dong. Bahkan setelah 1,3 miliar berpindah ke rekening yayasan pun tidak ada dong. Gak ada. Oke, tidak ada ya. Karena nanti kita sampai ke bagian kesehatannya ya. Kita pelan-pelan dulu. Kemudian setelah adanya berita yang disebarkan oleh Teknovi bahwasanya Agus pembohong, dananya dipakai untuk ini, untuk itu, apa dan segala macam. Padahal untuk pengobatan mata harusnya. Itu tujuannya apa? Nah itu memindahkan uang itu, nakut-nakutin Agus. Terus supaya kita tertekan, supaya Agus tertekan, supaya istri Agus tertekan. Itu orang tua Agus jadi tertekan, orang tua Agus aja dibentak-bentak loh sama dia, Dok. Kejam banget. Dibentak loh orang tua Agus. Berarti kan kita nih paham nih jalan cerita ya. Jalan ceritanya
sebenarnya apa sih yang dia lakukan terhadap berita di sosial media itu tujuannya apa? Gitu nggak Bang Raffi? Gini, aku bisa jawab analisanya, tapi insya Allah benar. Jadi gini, ini dokter dengar baik-baik ya, baik-baik. Jadi gini, dia ini kan kita pakai tanggal ya, tanggal 14 September datang ke rumah Agus bersilaturahmi, lalu ditampilkan di layar kaca tulisan-tulisan dengan narasi untuk bagi yang ingin membantu meringankan bagi yang ingin membantu untuk pengobatan mata Agus silakan transfer ke rekening BCA dan juga ke rekening BSI. Itu narasi di video 14 September diupload di YouTube-nya Nopi 1. Oke. Lalu selang 2-3 hari kemudian datang ke rumah Agus membawa segepok uang dengan total 23 juta rupiah. Oke, itu diupload dan serah terima itu di YouTube diupload di tanggal 17 September. Kalau di Facebook diupload tanggal 16 September. Itu saya sudah download tuh. Oke ya dokter ya. Nah itu cuma 2-3 hari sejak pertemuan pertama dapat dia mengumpulkan uang ya, ini garis bawahi untuk pengobatan mata di garis bawahi juga senilai 23 juta. Lalu dia setelah dia menyerahkan uang sama Agus ini 23 juta itu, dia buat lagi adegan di rumah Agus untuk meminta donasi baru lagi ke masyarakat dengan narasi untuk Mas Agus 100% kami tidak ngambil keuntungan. Dan dia tampilkan, dan kali ini dia berbicara, dia langsung yang speak up di video itu. Kalau di awal kan nggak speak up, cuma ditampilkan di layar kaca kan. Nah tapi yang ganjilnya adegan penambahan yang permintaan donasi ini kalau di YouTube itu tidak ada, tidak ditambahkan, hanya sebatas ketemu habis itu menyerahkan uang. Tapi kalau dokter kunjungin akun Facebook dia ya, itu ada adegan penambahan itu dokter. Ini kan ganjil ya. Nah ini yang jadi tanda tanya besar bagi kita semua nih. Ya, apa intensinya sehingga dia tidak menyerahkan uang hasil donasi yang kedua ini. Sementara di Facebook itu pada beberapa bulan yang lalu saya lihat penontonnya sudah 1,5 juta. Oke ya dokter ya. Nah, kita skip sampai di situ dulu. Lalu itu tanggal 16 atau tanggal 17 diupload di akun sosial media dia. Lanjut tanggal 24 September di podcast Densu. Sorry. Itu sekitar sorry Bang, sebentar. Dalam kontennya yang meminta sumbangan, yang meminta untuk dana sosial ini yang diperuntukkan untuk Agus, apakah itu sebelum terjadinya keributan atau setelah terjadi keributan? Ya inilah dok, aku mau nyambung tadi itu. Oke. Dan saya sambung terjawab dia nantinya. Jadi setelah, kalau yang donasi kedua sama ya, untuk pengobatan mata ya, kita tidak bisa berdebat di situ. Memang betul untuk pengobatan mata. Yang pertama untuk pengobatan mata. Oke, selesai sampai di situ. Tugas dia selesai dokter untuk mencari dana untuk Agus. Lalu lanjut ke podcast tanggal 24 September yang akhirnya menjadi keributan besar. Ya, di podcast Densu itu datanglah Agus, datanglah istri Agus ke sana, ada Wawa di situ bareng Densu. Bikin podcast bareng, oke? Nah, tujuan datang ke podcast di sana sesuai dengan keterangan dari Densu, ya. Dia juga klarifikasi itu sama Pablo Benua juga dia sampaikan di dalam podcast bersama dia juga. Di tempat lain di wawancara wartawan dia juga sampaikan hal yang sama, bahwa pada intinya Agus itu datang ke sana bukan untuk mencari donasi, tapi untuk meng-up kasusnya. Sayalah yang menginisiasi permintaan sumbangan itu ke masyarakat. Sebenarnya clear sampai di situ. Artinya si Nopi tugas dia untuk sebagai ketua yayasan mencari donasi selesai. Ya, Densu sebagai masyarakat yang punya podcast, dia ingin mencarikan sumbangan untuk Agus, sumbangan loh dalam hal ini dokter, karena dia tidak mengumpulkan dalam hal ini. Beda dengan Nopi. Kalau Densu ini dia sifatnya sumbangan, orang menyumbang langsung ke rekening Agus. Secara undang-undang perbankan pun, secara